Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Andi Aulia Rahman, NIM 210101171401112 dari kelas C mata kuliah Rekayasa Nilai. Di sini saya akan mempresentasikan kasus saya yang kedua, yaitu kasus 6, yaitu Southwest Regional Water Supply atau disingkat SWRWS SWRWS Project. Untuk deskripsi proyek, tujuan studinya yaitu tinjau ketersediaan dan hasil air AWSA, tinjau model pengalian AWSA ISC dengan pengurangan aliran kekeringan, menyediakan kisaran untuk hasil perusahaan tahunan dengan skenario perubahan iklim, tinjau tingkat penilaian Bohannon-Huston Incorporation atau BHI dan Bureau of Reclamation atau BOR terkini desain dengan mempertimbangkan komponen proyek dan area fokus. Sarankan perbaikan desain konseptual saat ini, sarankan pendekatan atau konsep tambahan, rekomendasi untuk konsep saat ini atau konsep alternatif yang dapat menangani proyek. Identifikasi konfigurasi komponen yang disukai, rekomendasi studi dan investigasi lebih lanjut. Untuk fokus area yaitu pertama potensi tantangan teknis, yaitu ada sedimen, rembesan, desain struktur pengalihan, ketersediaan dan hasil air, konsep dan desain struktur alat angkut, desain struktur penyimpanan dan kebutuhan daya. Lalu ada dampak kekeringan, ISC, the nature conservation dan prediksi pengurangan aliran bor. Lalu meminimalkan biaya energi dan jejak karbon, dampak lingkungan yaitu berupa meminimalkan dampak negatif terhadap spesies yang terancam punah dan lingkungan, harus memungkinkan untuk memitigasi semua dampak negatif, memaksimalkan dampak positif bagi spesies yang terancam punah dari lingkungannya. Lalu mencari yang bisa sekaligus memenuhi kebutuhan penggunaan air dan lingkungan. Lalu yang ketiga, item yang tidak dapat diganti yaitu pengalihan tahunan rata-rata maksimum dari model terverifikasi dengan dan tanpa kekeringan. Pengalihan maksimum 350 CFS, air dalam penyimpanan untuk limpahan saat dibutuhkan, kepatuhan dengan semua kendala AWSA, kepatuhan terhadap Endangered Species Act atau disingkat ESA. Latar belakangnya yaitu Kota Deming, Hidalgo County, dan Gila Basin Irrigation Commission atau GBIC telah mengusulkan proposal untuk mengalihkan dan menyimpan air Sungai Gila yang tersedia di bawah the 2004 Arizona Water Settlement Act atau AWSA. Proposal GBIC terdiri dari penyimpanan dan irigasi pengalihan komponen. Komisi menyetujui rekomendasi staf untuk efisiensi mengoptimalkan proposal pada bulan Desember pertemuan 2013. Kemudian penyimpanan proposal ini telah digabungkan dengan dua proposal lainnya dari Kabupaten Hidalgo dan Kota Deming untuk membuatnya pengalihan terintegrasi, dan proposal penyimpanan tersebut atau disebut air daerah barat daya pasokan atau disingkat SWRWS. Proposal gabungan ini akan mengalihkan air AWSA dari Sungai Gila, menyimpan di penyimpanan upstream di Lembah Cliff Gila, melepaskannya untuk lingkungan dan kebutuhan pertanian selama arus rendah, dan memompa air di atas pembagian kontinental ke komunitas-komunitas di Cekungan Mimbres. Potensi penggunaan air adalah kepentingan kota dan industri lingkungan dan pertanian. Pipeline SWRWS adalah diusulkan untuk dibangun di sepanjang kanan jalan untuk Highway 180. Untuk evaluasi teknis ada dua, yaitu tahap 1, ISC mengontrak Bohannon-Huston Inc. atau BHI untuk mengidentifikasi lokasi terbaik untuk pengalihan dan penyimpanan situs di Lembah Cliff Gila dan desain struktur pengalihan, alat angkut, dan jalur pipa ke Mimbres Basin pada tingkat penilaian 10%. Dengan menggunakan investigasi lapangan dan analisis desktop, konsultan muncul dua alternatif untuk pengalihan dan penyimpanan dalam laporan teknik awal atau PR mereka. Staf ISC juga mengontrak RJH
Konsultan Inc. untuk melakukan tinjauan teknis independen terhadap BHI fase 1, mempelajari mengidentifikasi masalah teknis yang signifikan dan memberikan rekomendasi untuk perbaikan. Kajian RJH menunjukkan bahwa BHI telah menerapkan tingkat investigasi, pengumpulan data, dan analisis untuk tingkat 10%. Meskipun ada beberapa masalah utama seperti hasil air AWSA, penyimpanan situs, geologi, dan sedimentasi yang tidak dibahas secara memadai dalam rancangan akhir PR pada tanggal 12 September 2015 dan berpotensi menciptakan tantangan teknis yang signifikan. Lalu tahap 2, setelah menyelesaikan tahap 1, ISC mengontrak Bahan Huston Inc. untuk melakukan tahap 2. Evaluasi rekayasa proposal SWRWS masih pada level appraisal sebesar 10%. Menggunakan bidang tambahan investigasi termasuk sumber survei batimetrik, geomorfologi, dan pengambilan sampel geofisika atau geoteknik, serta pemodelan dan analisis desktop. Konsultan tersebut menemukan 3 alternatif baru untuk pengalihan dan penyimpanan dalam laporan teknik awal, yang semuanya memenuhi tujuan proyek draft final PR pada tanggal 12 September 2014. Seperti disebutkan sebelumnya, tim Value Engineering VE memilih BHI alternatif nomor 2 sebagai kasus dasar untuk mengukur proposal VE mereka. Berikut ringkasannya konfigurasi alternatif itu ditambah peta dan perkiraan biaya yang sesuai. Ini berikut alternatifnya, yaitu pertama pengalihan dengan kecepatan maksimum 350 CVS dibagi 2, yaitu 200 CVS di lokasi dari Sungai Gila, hulu pertemuan Brook Canyon. Metodenya Quandra Screens, pengalihan permukaan gravitasi. Lalu kedua 150, lokasinya dari Sungai Gila di hilir Turkey Creek. Metode galeri infiltrasi, pengalihan gravitasi bawah permukaan. Lalu pada penyimpanan ada 4 ngarai, spar, wind, pop, scammer. Kapasitas penyimpanan maksimum 65.417 AF. Tumpukan dilapisi dengan plat pengatur kerataan tanah semen setebal 18 inch. Wind pop scammer dilapisi dengan 60 juta HDPE liner. Lalu pengaliran ada 150 inch pipa terkubur dari pengalihan ke terowongan gravitasi, terus lalu 3,3 mil dengan diameter 108 inch, 78 inch pipa bertekanannya terkubur dari spar ke J4. Lalu ada 48 inch pipa dari J4 ke wind. Lalu ada 72 inch pipa bertekanan dari 74 dari J4 ke pop. Lalu 60 inch pipa bertekanan dari paus ke sycamore. Lalu memompa dari reservoir wind ke saluran irigasi. Nilai ada 2 opsi, yaitu 10 CVS, pipa 24 in terkubur sepanjang 3 mil, 1 pompa 4500 GPM, motor 50 HP. Lalu 50 CFS 42 in, pipa terkubur sepanjang 3 mil, 1 pompa 22.500 GPM dengan motor 300 HP. 1 cor beton di tempat dengan sumur bersih, 1 bangunan logam berukuran 30 x 30 x 15, kontrol pompa VFD dan sistem CKD. Lalu pelepasan dari reservoir spar ke sungai, yaitu menggunakan riprap tertutup kawat di lubang masuk, pipa 72 in, pipa 30 in, yaitu menghubungkan orifice inlet ke pipa outlet, lalu sebuah reservoir porting untuk outlet 350 CVS. Lalu untuk memompa ke membres basin, penjajaran jalan raya 180 kanan, pipa 36 in, pipa 24 in, lalu 5 stasiun booster atau pendorong dengan item berikut untuk setiap stasiun, yaitu berupa 2 pompa dengan kotak terpisah, bangunan logam 50 x 30 x 20, kontrol pompa dan sistem SCAD, perpanjangan daya PNM, 1 tangki pemerataan dengan kapasitas 3.750.000 galon. Lalu 3 turbin air yang masing-masing mampu melewati 3.000 GPM secara terus-menerus, atau total sekitar 4 MWh per tahun. 2 stasiun beroperasi pada 155 PSA dan menyediakan 187,5 kW. 1 stasiun beroperasi pada
780 PSI dan menyediakan 72 kW. Lalu berikut petanya. Dimulai dari sini, lalu di sini ada daerah Pop, di sini ada Skymore, di sini daerah Win, lalu di sini ada daerah Spar. Untuk volumenya, untuk Spar sendiri 1642, daerah Win itu 10.713, Pop sebesar 873.2, lalu untuk Skymore sebesar 44.330, lalu total volumenya 65.417. Berikut harga unit totalnya. Untuk konstruksi bisa dilihat konstruksi ada 3 item, untuk pengalihan terdapat 6 item, untuk pengiriman terdapat 5 item, untuk reservoir ada 4 item, dan saluran pipa regional barat daya ada 1 item. Lalu subtotal konstruksinya sebesar 526.001.000 dolar Amerika. Lalu untuk non konstruksinya terdapat 11, yaitu perencanaan, survei topografi, survei topografi right of way, survey site, pengembangan right of way easement, pengembangan right of way easement pada saluran pipa dan pendalaman, perizinan, jasa penyediaan tanah, penyediaan tanah, penyediaan easement, observasi dan manajemen konstruksi. Untuk subtotal non konstruksi sebesar 77.984.000 dolar, dan total semua item terdapat pajak sebesar 6,19%. Total dikalikan berarti pajak 37.372.000 dolar, maka total 641.357 dolar. Berikut fast diagramnya. Highest order functionnya di ini serve for future generation. Lalu untuk fungsi dasarnya utilitas resource. Lalu rekomendasi yang disetujui atau diterima, yaitu pertama proposal dengan kode P01011. Deskripsinya sertakan tindakan konservasi air sebagai komandan dari proyek. Hasil diskusinya, tindakan konservasi air akan dimasukkan seperti yang dipersyaratkan oleh OSA. Langkah-langkah tersebut sudah dipertimbangkan secara terpisah. Akan sangat membantu untuk mengetahui apakah perhitungan tabungan atau tidak memperhitungkan hilangnya arus pengembalian dari ladang. Untuk penghematan biayanya sebesar 2.864.430 dolar. Lalu untuk kode proposal yang diterima yaitu P01013. Deskripsinya yaitu konsolidasi reservoir Pop dan Skymore menjadi satu yang lebih besar reservoir di ngarai Greenwood. Diskusinya karena penghematan biaya. Namun perlu lebih dari itu, informasi tentang apa yang diperlukan dalam memindahkan jalan raya federal itu sepertinya membutuhkan proses NEPA terpisah. Penghematan biayanya sebesar 70 juta dolar Amerika. Lalu pada proposal kode P01014 yaitu deskripsi menghilangkan Win reservoir dan tambahkan reservoir kedua di Spar Ngarai. Perkiraan penghematannya sebesar 17 juta dolar Amerika. Lalu pada proposal P01015 deskripsinya mengoptimalkan jumlah dan ukuran stasiun pompa yang dibutuhkan, persyaratan air pengiriman ke Deming. Penghematan biayanya sekitar 1.650.000 dolar. Lalu untuk proposal P01055 deskripsinya memodifikasi fitur debit bendungan agar lebih besar terkontrol suhu pelepasannya. Diskusinya ini kemungkinan besar akan diperlukan untuk melindungi spesies air. Lalu untuk proposal P01060 deskripsinya menggunakan infrastruktur kelistrikan yang ada untuk memberi tenaga yang rendah pada pompa untuk waduk Win. Ini tindakannya yaitu diterima tapi dengan cara dimodifikasi atau direvisi.
Hasilnya yaitu meskipun biaya atau penghematan tidak diketahui, tampaknya infrastruktur kelistrikan yang ada bisa digunakan, apalagi jika ada stasiun pompa untuk Leisure Spa yaitu P01014 dan Greenwood P01013. Ini juga dapat dikombinasikan dengan SR01030 untuk menggunakan FMI infrastruktur tenaga listrik. Lalu untuk proposal P01061 menggunakan 12,47 kV atau 13,8 kV daripada 4,16 kV untuk pompa besar motor. Hasil diskusinya karena penghematan biaya. Lalu untuk kode 405004 menghilangkan atau memindahkan konsep asli cekungan sedimentasi hulu waduk off channel ke waduk. Diskusinya masalah pembayaran harus diatasi. Penghematan biayanya sebesar 15 juta ribu dolar. Lalu untuk kode SR01064 deskripsinya tinjau dan evaluasi pasokan air yang dapat dialihkan dan hasil proyek. Diskusinya karena diperlukan. Lalu untuk SR01012 menerapkan perencanaan pengembangan proyek terhadap yang menyediakan file pengalihan gila awal dan tingkat penyimpanan awal atau dasar. Dipilih dan dirancang untuk memfasilitasi desain panggung dan konstruksi yang didasarkan pada potensi pasokan yang dioptimalkan melawan permintaan saat ini dan yang diproyeksikan. Diskusinya mengingat waktu yang terlibat dan sumber keuangan ini muncul menjadi suatu kebutuhan. Penghematan biayanya sebesar 2.864.430 dolar. Lalu untuk SR01026 mengembangkan tujuan proyek dan kriteria operasional untuk pengalihan alternatif penyimpanan. Lalu untuk SR01019 deskripsinya menambahkan perlindungan erosi tambahan pada pengalihan yang diusulkan struktur untuk mencegah mengapit bangunan oleh erosi sungai selama banjir besar. Hasil diskusinya ini tampaknya diperlukan agar proyek dapat terus berlanjut mencapai tujuannya. Lalu untuk SR01020 menambahkan sistem alert atau SCADA untuk mengaktifkan sistem yang dioptimalkan operasi dan perhitungan aliran air masuk dan keluar. Hasil diskusinya NM mungkin dapat mendanai sebagian melalui fee bagian 1/7 dari AWSA. Lalu untuk SR01027 mensejajarkan teknik NAPA dan bagian 404 pengembangan alternatif dan proses evaluasi. Diskusinya tampaknya menghemat banyak waktu dan tenaga. Lalu untuk SR01037 mengembangkan penyataan tujuan dan kebutuhan PNN sebagai landasan untuk pengembangan dan evaluasi alternatif. NM mungkin dapat mendanai sebagian. Lalu untuk proposal SR01020 menambahkan sistem alert SCADA untuk mengaktifkan sistem yang optimal penghitungan aliran air masuk dan keluar. Ini akan diluruskan sebagai bagian dari NEPA jika NM menghendaki pengembangan AWSA. Lalu untuk SR0204 deskripsinya bangun bendungan kepala rendah di titik pengalihan BHI di Sungai Gila terdiri dari dinding bendung tetap beton, dinding potong tiang pancang, air bersih, dan pengalihan pasokan air yang cukup ke dalam area layar masuk untuk dibawa ke waduk SPAR. Hasil diskusinya ini tampaknya lebih invasif daripada kondak layar dan daya tarik estetika area tersebut mungkin hilang. Ini terima di bagaimanapun bahwa sesuatu perlu dilakukan untuk mencegah mengapit di dataran banjir. Lalu untuk kode SR01052 mengembangkan model air tanah atau air permukaan terintegrasi untuk membantu menentukan parameter operasional, untuk memantau efektivitas aliran bypass lingkungan dan untuk memperhitungkan non-point pembuangan kembali mengalir ke Sungai Gila yang bisa jadi ditangkap kembali dan digunakan kembali. Hasil diskusinya untuk ini kemungkinan besar dapat dibangun di atas model yang dikembangkan oleh SSPA. Untuk SR01007 di hasil deskripsinya yaitu menimbang pertama reservoir single liner line reservoir BHA homogen, bendungan dan fondasi aluvial yang belum diperbaiki. Lalu yang kedua timbunan tanah yang dikategorikan reklamasi di atas fondasi yang tidak terpotong, pengendalian rembesan reservoir. Desain alternatif taman harus dianggap bahwa menangani keamanan bendungan dan rembesan dengan baik pengelolaan. Hasil diskusinya keamanan dan rembesan tentunya membutuhkan perhatian tambahan di kemudian hari fase desain. Untuk SR01050 deskripsinya melakukan pemodelan hidrolik rinci tambahan yang diusulkan.
struktur pengalihan untuk menilai kinerjanya di bawah yang lebih luas berbagai kemungkinan laju aliran dan kondisi sedimentasi. Hasil diskusinya ini diperlukan dalam fase desain selanjutnya, bahkan mungkin 3D model skala dapat dibangun di laboratorium. Lalu yang terakhir yaitu SR01021 melakukan simulasi Monte Carlo dari operasi sistem kunci elemen yang berkaitan dengan penangkapan dan pengiriman perairan AWSA dalam ke mendokumentasikan lebih lanjut kelayakan proyek, mengidentifikasi proyek kerentanan, dan mengidentifikasi potensi perbaikan dalam sistem kinerja. Diskusinya yaitu ini bisa dilakukan sebagai pengganti memodifikasi model ISC QVA untuk variabilitas iklim tambahan pada SR01049.